Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah Jati di sini untuk belajar IPA bareng-bareng kamu semua. Teriring doa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak kamu, ibu kamu, ayah kamu, bunda kamu, adik kamu, kakak kamu, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting jangan kendor untuk menjaga protokol kesehatannya, untuk selalu mencuci tangan, pakai masker, juga jaga jarak. Ketika bermain sama teman-teman kamu di sekitar rumah, tetap dengan protokol kesehatannya supaya kamu terlindung dari virus ini yang kabarnya sudah bermutasi dan menjadi cukup rentan untuk menyerang anak-anak. Tapi yang terpenting tidak perlu takut, juga tidak perlu panik. Asalkan kamu menjaga protokol sehat, insya Allah kamu sekeluarga akan terlindungi. Kita awali pembelajaran IPA hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget ya kita nggak belajar IPA banget, padahal cuma 2 pekan ya. Semoga apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya nggak lupa tuh semuanya ya. Masih adalah yang nempel di otak kamu. Hari ini kita di semester 2 ini maksudnya kita akan lebih banyak belajar ilmu alam atau yang berkaitan dengan alam sekitar kita. Atau lebih tepatnya kita akan belajar banyak tentang ilmu biologi. Kalau kemarin kita banyak belajar tentang ilmu fisika dan kimia, di semester 2 ini teman-teman akan disajikan dengan ilmu seputar biologi. Jadi lebih ringan seharusnya daripada semester kemarin. Happy enjoy, selamat menikmati pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisme yang rumit. Setiap organisasi pasti memiliki unit penyusun. Setiap organisme tersusun dari sel. Apa sih organisme? Organisme, jadi misalnya di dalam tubuh kita ada yang namanya tangan, kaki, mata, lalu mulut. Nah, dia itu tersusun oleh sel-sel atau bagian-bagian terkecil dari suatu organisme. Sel akan terus membelah dan berkembang sehingga mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang khusus. Ya, ketika bayi masih dalam kandungan, mungkin sudah ada mata, sudah ada hidung, tapi belum sempurna seperti kita ketika kita sudah terlahir di dunia. Tapi semakin hari sel-sel itu terus berkembang dan lama-lama menjadi organisme yang berfungsi optimal. Jaringan-jaringan tersebut, sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk jaringan, lebih tepatnya. Jaringan-jaringan tersebut akan membentuk organ. Selanjutnya, kumpulan organ akan membentuk sistem organ dan akhirnya membentuk organisme. Apakah sel itu? Bagaimana susunan sel itu? Apakah jaringan itu? Jaringan apa saja yang menyusun tubuh hewan dan tumbuhan? Bagaimana organ dan sistem organ pada organisme? Kalian akan menemukan jawabannya setelah mempelajari bab ini. Jadi di bab ini kita contoh organisme yang kita pelajari adalah hanya pada hewan dan tumbuhan. Ya, karena untuk organ manusia kamu sempat belajar sih ketika kamu kelas SD ya, tentang rangka gitu, rangka manusia. Oke. Sorry, ada alarm. Nah, untuk melihat sel yang bentuknya sangat kecil, kamu membutuhkan yang namanya apa nih? Sering lihat dong, walaupun mungkin kamu belum pernah pegang langsung. Nanti kalau kita sempat bertemu di sekolah dan belajar bersama di laboratorium, kita akan mengenal yang namanya mikroskop. Ya.
kamu boleh melihat langsung bagaimana bentuk mikroskop. Ya, mikroskop ini digunakan untuk melihat sel-sel yang sangat kecil. Bagian-bagiannya ada banyak. Pertama, mulai dari lensa okuler. Bagian untuk ada kaca pembesar di sini yang bisa melihat membantu kamu untuk melihat sel yang sangat kecil. Lalu tabung, revolver. Kamu bisa putar ini untuk mencocokkan bagian mana dari lensa objektif yang sesuai untuk melihat secara jelas. Lalu meja benda, ya, kamu akan meletakkan sel itu di sini dengan menggunakan bantuan kaca. Lalu kondensor, diafragma, cermin, ya, untuk mengatur intensitas cahaya, kakinya, sendi inklinasi, pegangan sedia, pegangan, sekrup pengarah halus, sekrup pengarah kasar. Ya, nanti kalau untuk fungsi-fungsinya lebih enak ketika kamu bisa memegang langsung. Ya, lanjut. Yang kita pelajari pertama adalah sel. Sel, apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Ya, unit struktural atau fungsional terkecil dari suatu organisme. Jadi unit terkecil dari suatu organisme. Jadi dalam tubuh kita misalnya, atau dalam tubuh pohon. Nah, bagian terkecil dari organisme tersebut dinamakan sel. Nah, ini penampakan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi kalau kamu lihat dengan mikroskop, bentuknya tidak berwarna-warni seperti ini. Bentuknya ya hitam putih. Hanya ini untuk memperjelas kamu dalam mempelajari sel tumbuhan dan sel hewan diberi warna. Ya. Di sini ada kita mulai dari sel hewan, ada membran sel, lalu nukleus atau inti sel, sitoplasma, ini yang bintik-bintik, nukleus atau inti dari inti sel, badan Golgi, ya, mitokondria, ini namanya vakuola, yang hijau ini namanya lisosom. Lalu yang bintik-bintik dekat dengan inti sel, ini juga namanya retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Nah, sitoplasma ini tadi yang ini ya, yang warna coklat. Pada sel tumbuhan mirip sih, dia juga punya bagian-bagian yang hampir sama dengan sel hewan. Yang pertama dinding sel, membran sel, kloroplasma. Nah, di hewan tidak ada tuh yang namanya kloroplasma, ya. Karena tujuan kloroplasma di sini adalah untuk membantu berfotosintesis, sedangkan hewan tidak berfotosintesis. Lalu nukleus atau inti dari inti sel, retikulum endoplasma yang bintik-bintik ini atau disingkat dengan RE, nukleus, ya, lingkaran yang lebih besar namanya nukleus, mitokondria, ya, bisa bedanya ya, dibedakan dengan sel hewan. Lalu ini ada vakuola. Nah, bedanya vakuola di sel tumbuhan besar, kalau di sel hewan kecil. Lalu ada badan Golgi. Ya. Nanti kita akan mengetahui apa aja fungsi-fungsinya. Nah, ini penampakan dari sel hewan dan sel tumbuhan ketika kamu melihat dengan mikroskop. Jadi warnanya tidak berwarna-warni seperti tadi, warnanya hitam putih. Nah, mulai dari ini dinding sel ya, lalu ini membran sel, kloroplas, ya, yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, nukleus,
nukleus, mitokondria, lisosom. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan, badan okla atau badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma. Itu. Lalu berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi inti sel, sel dibedakan menjadi dua. Ya, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi inti sel, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, prokariota. Dia tidak memiliki membran inti. Contohnya, bakteri dan alga. Lalu yang kedua, eukariota. Memiliki membran inti. Contohnya ada pada sel hewan dan tumbuhan. Berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi dua kelompok. Satu, uniseluler, yaitu organisme bersel tunggal. Namanya aja uni itu satu artinya. Organisme bersel tunggal, contohnya bakteri dan beberapa protista. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu multi. Multi itu artinya banyak ya, multiseluler atau organisme bersel banyak. Contohnya organ pencernaan makanan, pernafasan, reproduksi, dan indera. Biasanya ada pada hewan ataupun manusia. Nah, kita akan lanjut ke fungsi dari bagian-bagian sel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Saya hanya akan menjelaskan beberapanya saja. Fungsi selainnya silahkan baca sendiri di buku paket ya. Buku paket halaman 251. Nah, yang pertama mulai dari mitokondria. Apa fungsi dari mitokondria? Yaitu tempat penghasil energi. Jadi si hewan tersebut dan tumbuhan tersebut, mitokondria ini ya. Nih, mitokondria untuk sel tumbuhan, dia memiliki energi karena dia memiliki mitokondria, tempat penghasil energi. Lalu yang berikutnya ada retikulum endoplasma. Ini pada hewan, kalau pada tumbuhan adalah ini yang bintik-bintik ya. Fungsinya membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Jadi dia membuat apa sih yang dibutuhkan oleh organ sel tersebut. Nah, dia buat dan dia salurkan. Jadi dia yang memasak apa yang dibutuhkan, lalu dia salurkan hasil bahan-bahannya tersebut ke seluruh sel. Lalu nukleus pada hewan juga nukleus pada tumbuhan, fungsinya adalah tempat kromosom sebagai pembawa sifat menurun. Ya, jadi yang menentukan si hewan tersebut punya ciri-ciri, misalnya kalau kucing ciri-cirinya mengikuti induknya, tubuhnya warnanya hitam putih, atau bisa jadi tubuhnya bulunya warnanya abu-abu, itu ditentukan oleh si nukleus ini. Nah, untuk tumbuhan misalnya ciri-ciri pembawa sifat menurunnya, misalnya pohon mangga buahnya manis dan besar. Nah, itu ditentukan juga oleh nukleus ini. Lalu yang berikutnya sitoplasma. Sitoplasma ini ya, cairan yang warnanya orange ini. Cairan sel, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Ya, metabolisme maksudnya sirkulasi atau sirkulasi dalam proses metabolisme ya. Itu terdapat atau berlangsung pada sitoplasma atau cairan sel. Lalu yang berikutnya dinding sel.
dinding sel ya, dinding sel untuk sel tumbuhan dan hewan berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk sel tumbuhan. Oh iya, pada tumbuhan maksudnya. Untuk menjaga dan melindungi sel tumbuhan supaya si tumbuhan tersebut selnya tidak berubah-ubah, tetap stagnan seperti itu. Lalu yang berikutnya, ketutup ya. Sebentar, apa ini ya? Membran sel. Oke. Membran sel fungsinya ini membran sel, di bawahnya dinding sel, pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Badan Golgi yang bentuknya biru-biru seperti ini. Pada tumbuhan ada, pada hewan juga ada. Fungsinya memodifikasi. Memodifikasi itu merubah sesuai dengan kebutuhan sel tersebut atau organ tersebut. Memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan RE, apa tadi RE? Retikulum endoplasma, dan menyalurkan ke organel yang membutuhkan. Jadi si RE, retikulum endoplasma, dia kan fungsinya membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Nah, ketika ada yang belum sempurna atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dari organ tersebut, dirubah atau dimodifikasi oleh badan Golgi ya. Lalu setelah dimodifikasi disalurkan ke organ yang membutuhkan tersebut. Berikutnya sudah belajar tentang sel. Nah, kumpulan dari beberapa sel akan membentuk apa? Jaringan. Jadi jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan hewan terdiri atas 4 jaringan. 1. Jaringan epitelium, berfungsi sebagai pelindung tubuh, pelapis saluran kelenjar, penerima rangsangan. Yang kedua, jaringan otot, ada di otot lurik, terdapat pada rangka tulang ya untuk membantu pergerakan. Otot jantung terdapat pada jantung untuk membantu pergerakan jantung supaya lentur. Otot polos terdapat pada usus, lambung, ginjal, dan hati. Ya, kalau nggak ada otot, apa yang terjadi? Tubuh kita akan tidak fleksibel bergeraknya. Ya. Yang ketiga, jaringan saraf, berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Yang keempat, jaringan penyokong sebagai penopang tubuh. Ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Untuk lebih jelas tentang jaringan limfa, kamu bisa baca di buku paket halaman 259 ya. Jadi tidak semua sudah terangkan di sini. Yang perlu dibaca silahkan kamu baca sendiri ya. Lalu kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk yang namanya organ. Nah, kumpulan dari beberapa organ ya akan membentuk yang namanya sistem organ. Kalau di manusia kita belajar ada organ rangka kepala, rangka tangan, rangka kaki. Nah, ketika rangka-rangka itu digabungkan akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Dan sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Tuh, keren kan? Dalam tubuh makhluk hidup saja, di dalamnya semuanya mau bekerja sama, mau saling support, mau saling dukung untuk melakukan satu fungsi yang sama, fungsi yang bermanfaat tentunya untuk tubuh tersebut. Seharusnya kita bisa belajar dari organ-organ ini, dari apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia, bahwa manusia juga bisa kok bekerja sama untuk saling support, saling dukung, dan melakukan suatu manfaat yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi bukan justru saling menjatuhkan. Apa jadinya kalau organ-organ tersebut nggak mau saling bekerja sama?
egois, capek gitu kerja sama dia, apa jadinya? Maka makhluk hidup tersebut akan sakit dan bisa mati karena organ dalam tubuhnya tidak dapat bekerja sama dengan baik, ego dengan masing-masing. Banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil hikmahnya ketika belajar sistem organ ini atau sel dan jaringan ini. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran bab ini, tidak perlu panjang lebar ya. Akan lebih baik jika teman-teman bisa membaca kembali materi yang ada di buku paket tentang organisasi kehidupan. Tidak terlalu banyak, hanya Ustazah berharap ketika teman-teman menyimak betul-betul video ini akan menjadi cukup untuk merangkum satu bab yang akan teman-teman yang sudah teman-teman pelajari. Jadi insya Allah untuk kedepannya ulangan akan Ustazah ambil dari video yang Ustazah berikan setiap pekannya. Jadi mempermudah kamu untuk belajar IPA yang mungkin materinya segabrek atau banyak sekali. Ya, kalau kamu belajar di buku, mungkin nggak mau kesulitan untuk menghafal semua materi, kamu bisa menyimak video yang Ustazah berikan. Jadi harus disimak baik-baik. Latihan hari ini adalah seperti anak SD, Ustazah hanya minta kamu untuk menggambar dan mewarnai. Menggambar apa? Nah, menggambar sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan kamu gambar ya, berikut dengan keterangannya dan juga fungsinya. Ya. Fungsinya boleh kamu tuliskan di samping gambar atau boleh juga kamu tuliskan langsung di gambarnya. Misalnya dinding sel, fungsinya apa-apa gitu ya. Gambarlah dan warnai di buku gambar serta beri keterangan nama dan fungsi bagiannya masing-masing. Jika kamu menggambar satu gambar hanya sel hewan atau sel tumbuhan saja, Ustazah berikan kamu poin 75. Namun, jika kamu menggambar 2 sel hewan dan sel tumbuhan, berikut keterangan dan fungsi-fungsinya, maka kamu berhak mendapatkan poin 95. Ya, bisa dipahami ya, digambar dan diwarnai. Tidak terlalu sulit, tidak harus mirip banget seperti ini. Yang lebih penting intinya ketika Ustazah melihat gambar kamu, oh ini gambar sel ya, bukan gambar apa ini, kotak seperti TV ya. Jadi gambarnya tidak terlalu jauh ya. Batas waktu pengumpulannya hari Jumat akhir pekan ini, namun lebih cepat lebih baik. Silakan. Semoga semester ini kalian lebih baik daripada semester kemarin. Bersegera untuk memenuhi tugas supaya tidak bertumpuk ya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Jangan lupa please like, comment, and subscribe ya. See you next time. Jangan lupa pesan ibu, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Sehat selalu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.